gereja lagi yang mau dibubarkan, tapi ketua RW-nya ditakutin dengan undang-undang 1,5 tahun, langsung nggak jadi nutup gereja, ketakutan. Ya kan? Jadi kita yang di luar ini, apa benar sih bapak-bapak hakim-hakim, kepolisian, jaksa ini bersekolah, berpendidikan sih? Saya kok bingung, kayak seperti urusan Muhammad KC ini pakai kerudung. Udah tahu bukti-buktinya begitu, kok masih bisa menjatuhkan kesalahan yang gimana sih? Saya nggak ngerti deh. Negara Antabarata ini semua. Semua ini ya balik lagi lah. Kita harus pisahkan negara dari agama dari negara. Memang benar Pak Pol tadi bilang, komunis itu jauh lebih baik. Komunis itu udah jelek menurut kita. Tapi mereka jauh lebih baik dari negara Islam. Jauh sih. Lanjut, ya cepat. Oke Pak Paul, ini menarik ya topik hari ini. Sebetulnya kalau kita lihat di bulan-bulan seperti ini, nanti memang akan timbul beberapa ini ya, katakanlah istilah-istilah yang di masyarakat, hormatilah orang yang berpuasa. Nah, terus yang kemudian yang kedua nanti biasanya kalau bulan puasa ini biasanya itu wah itu akan makin kencang Pak, derunya gitu ya. Kemudian belum lagi suara petasan pagi-pagi hari, belum lagi suara itu dumbreng-dumbreng seperti yang Pak Paul bilang tadi, itu juga memang akan terasa sekali Pak Paul gitu. Nah, jadi kita lihat saja dari sejak peristiwa 3 tahun yang lalu, waktu Pak Paul itu melakukan kritik terhadap ini ya, situasi sosial yang ada di kita itu tentang puasa, sejak itu ya mungkin dulu Pak, itu orang buka warung di siang hari itu ditutup Pak, kalau enggak diobrak-abrik warungnya gitu ya. Karena mereka sudah pakai tutup ini ya, tutup supaya tidak bisa terlihat gitu. Tetapi udah 2 tahun ini saya lihat itu tidak ada ya. Jauh lebih ini ya, lebih normal gitu kelihatannya, seperti era-era di masa Harto dulu lah, masa Orde Baru dulu, di mana semuanya masih aman dan tentram gitu ya. Nah, kita nggak tahu nanti tahun ini apakah itu akan kembali buruk atau sudah membaik gitu ceritanya Pak Paul. Nah, kita lihat aja gitu. Mudah-mudahan kritik yang Pak Paul lakukan 3 tahun yang lalu itu masih ingat gitu. Artinya kan mana pada saat bulan puasa itu kan yang butuh uang dan butuh mencari nafkah itu kan bukan hanya orang yang berpuasa, pemilik warung juga, penjual makanan yang gorengan di pinggir jalan juga. Itu yang membeli kan bukan hanya orang dari agama Muslim gitu kan. Kebanyakan juga kan yang beli itu ya orang-orang lain lah di luar itu gitu Pak Paul. Nah, terus kedua, tadi saya teringat mengenai framing. Nah, kebetulan kita ini kan bulan Mei nanti ada turnamen besar Pak di Indonesia ini. Sepak bola dunia usia 20 tahun. Sekarang ini sudah mulai ada framing-framing supaya Israel tidak boleh ikut bertanding di Indonesia gitu. Sementara yang saya tahu Israel itu ikut sepak bola usia 20 itu karena dia itu mengikuti kualifikasi dan berhasil lolos gitu ke Piala Dunia yang sekarang ini gitu. Sementara Indonesia melakukan melaksanakan pertandingan Piala Dunia usia 20 tahun itu karena kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Nah, kalau kita tetap melakukan framing supaya Israel tidak datang ke Indonesia untuk bertanding, itu artinya apa? Ya itu artinya kita tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik dan mengingkari nilai sportivitas gitu. Nah, ini yang sekarang framing ini sudah dibentuk dan saya lihat Gubernur Bali pun ikut-ikut gitu. Dia mungkin punya misi politik, dia ikut-ikut juga untuk ini, untuk menunggangi framing-framing ini untuk kepentingan politiknya gitu. Nah, jadi kita mau maju dalam dunia olahraga, terutama sepak bola. Tetapi kita tidak bisa bertindak fair, tidak bisa bertindak jujur gitu ya, dalam arti jangan dikaitkan olahraga dengan politik gitu kan.
Nah, apalagi kalau mengatakan Israel penjajah lah, banyak negara lain yang masih menjajah di dunia ini gitu. Apa mereka nggak sadar diri kan gitu ya Pak ya? Nah, itulah yang framing-framing seperti itu yang harus dilawan gitu. Belum lagi nanti resikonya kalau misalkan Piala Dunia itu Israel tidak ikut, ya jangan harap tahun 2034 kita bisa jadi penyelenggara Piala Dunia, karena nanti lama-lama kita dianggap sebagai negara yang diskriminatif dan anti-Smith gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi memang betul yang Pak Paul katakan tentang framing-framing tadi, yang paling banyak di framing itu ya orang Cina dan orang Yahudi atau orang Israel gitu. Itulah yang paling banyak di framing. Nah, bahaya memang framing ini. Framing ini akan menghambat produktivitas, Pak. Akan menghambat prestasi juga. Kira-kira begitu, Pak Paul. Mungkin teman-teman lain ada yang mau melanjutkan. Silakan. Lanjut Pak Andi. Pak Andi. Ya, saya baru balik semalam. Selamat pagi siang malam. Ini Pak Paul, saya mau counter ini aja ya, mengenai apa? Puasa. Kalau puasa warung ditutup, mereka keluar-keluar sembahyang gembrang-gembrang, aku puasa. Sedangkan ajaran kita ya di Matius 6:16 itu kan dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik yang mengubah air mukanya seperti supaya orang bisa melihat mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa kamu sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat dan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ini secara kontroversi ya, ajaran mereka itu mesti koar-koar, mesti pakai toa gembreng-gembreng, aku puasa, ya apa nama, tepot-tepot restoran ditutupi semua. Mereka menunjukkan dengan bangga sekali kalau mereka berpuasa. Sedangkan ajaran kita ini malah tidak diperbolehkan memperlihatkan kalau kita ini sedang berpuasa, seperti muka kita murung, ngamuk-ngamuk, segala macam lah gini kan. Rambut harus disisir rapi, yang cewek harus pakai make up supaya rapi, sehat. Jadi orang nggak bisa melihat kalau kita berpuasa. Lain. Jadi kalau kalau saran saya ini ya, ini saya lihat video tempo hari ini, saya agak bangga nih, ada gereja lagi yang mau dibubarkan, tapi ketua RW-nya ditakutin dengan undang-undang 1,5 tahun, langsung nggak jadi nutup gereja, ketakutan. Ya kan? Jadi pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, supaya kamu itu tahu ajaran apa yang tertulis di Al-Quran. You know, apalagi saya lihat juga video tempo hari, ada makamnya Muhammad itu dijaga ketat sama tentara segala macam. Muhammadnya udah mati, itu tinggal tulang belulang atau kubur di sana aja masih dijaga. Jadi ya tahu deh, masa tahun 23 ini Tuhan buka satu persatu, Tuhan buka kan ini tahun 23 ini. Nanti hasilnya nanti tahun 24 gimana? Saya lihat juga masih jengkel juga dengan hakim-hakim, polisi, jaksa ini. Apa benar sih, pertanyaan saya ya, kita yang di luar ini, apa benar sih bapak-bapak hakim-hakim, kepolisian, jaksa ini bersekolah, berpendidikan sih? Saya kok bingung, kayak seperti urusan Muhammad KC ini pakai kerudung. Udah tahu bukti-buktinya begitu, kok masih bisa menjatuhkan kesalahan yang gimana sih? Saya nggak ngerti deh. Negara Antabarata ini semua ini ya balik lagi lah, kita harus pisahkan negara dari agama dari negara. Memang benar Pak Paul tadi bilang komunis itu jauh lebih baik, dan komunis itu udah jelek menurut kita, tapi mereka jauh lebih baik dari negara Islam. Ya itu aja deh Pak Paul, thank you. Ya, halo.
Pak Rajauti. Ya Pak, Iya nah si itu dia. Pak Polnya ketiduran, saya khotbah dia tidur. Ada itu Pak, mungkin dia ini mungkin sedang ke belakang sebentar atau ngambil Enggak, sesuatu. saya lagi di dapur sebentar ambil minum. Ya, Ya, Lanjut, Pak jadi Samsul. gimana? Jadi gimana itu Pak Rajauti? Ya kan Indonesia ini terus gimana? Saya lihat hakim-hakim itu kan itu mereka itu berpendidikan nggak sih? Mereka sekolah nggak sih jadi hakim? Kok otaknya buntu banget gitu? ya nggak tahu Pak, Ya. itu situasinya. Ini yang saya lihat ya masalah setelah dunia usia 20 tahun ini, jadi kita itu mengajukan diri sebagai tuan rumah dan diterima oleh FIFA. Tapi ketika ditunjuk menjadi tuan rumah, kemudian di Melarang sisi yang Israel. lain Israel punya hak juga untuk ikut di situ Pak, karena dia lolos di ini di seleksi di usia 19 tahun, kemudian dia ikut bertanding. Terus mereka mau di-ban untuk datang, tidak boleh ikut tanding di sini. Nah, ini kan artinya kita nggak bisa jadi tuan rumah yang baik. Ya, kalau memang tidak mampu jadi tuan rumah, mending dibatalkan saja Piala Dunianya, gitu kan? Si Ya kan, negara lain yang mau sampai- melaksanakannya lebih bagus, gitu. Enggak, saya mau tanya nih, apakah sampai sekarang itu di paspor Indonesia itu masih ditulis, paspor saya Indonesia yang dulu dituliskan berlaku untuk semua negara kecuali Israel, apa masih begitu? Enggak ya? Tahu kalau yang sekarang ini ya Pak ya, tapi ya rata-rata orang yang pergi ke Holy Land juga kan ngurusnya kan bukan lewat kita ya, lewat Singapura atau Bangkok kan Ya, biasanya Pak. ya. Nggak Jadi bisa ya langsung. mungkin nggak bisa langsung Pak gitu. Nah jadi apa namanya ya, di saat orang-orang Timur Tengah, orang Arab sendiri sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel untuk kemajuan ekonomi dan kemajuan ininya ya, apa namanya, mereka bisa menyulap turun menjadi lahan yang subur gitu ya. Tapi kita masih hidup di masa-masa yang sepertinya terbelakang gitu Pak, dengan nuansa permusuhan, nuansa ini apa namanya, bencian gitu Pak. Antar Barata gitu. 2 minggu lalu saya lihat menteri luar negeri dengan menteri finance-nya dari UAE, mereka mengatakan dalam waktu ntar 5 tahun ke depan kita tidak bisa mengharapkan penghasilan dari minyak. Kita harus buka border, kita harus buka untuk turis-turis masuk ke UAE. Itu saya lihat benar tuh di TV. Yang ngomong ini Minister of Finance sama Menteri Luar Negeri. Jadi mereka ini udah sadar. Jadi aturan-aturan seperti cewek nggak boleh nyetir, kerudung harus pakai kerudung, itu semua bakalan satu persatu akan dihapus. Bagaimana kamu mau menarik turis kalau cara hidup kamu dipaksakan ke turis asing? Ya nggak bisa dong. Ya kan, itu satu kemajuan juga. Tapi Indonesia malah mundur. Nah, itu dia Pak Andi. Jadi kalau kita lihat, sementara Qatar sudah sukses sebagai tuan rumah Piala Dunia kemarin kan, ya dengan segala pro kontranya lah, tetapi paling tidak secara umum dia dianggap berhasil. Kita belum jadi penyelenggara udah rame, udah ribut-ribut begini. Lagi sepak bola. Bali ini kelihatannya dia mau menunggangi itu untuk kepentingan politiknya gitu ya. Orang Bali saya tahu adalah orang-orang yang ini ya, yang cukup terbuka, tidak diskriminatif, tidak tidak rasis gitu ya. Tapi kok jadinya ya bukan apa-apa ya, jangan sampai nama Bali itu rusak gitu gara-gara gubernurnya gitu Pak. Kita jadi berpendapat kok jadi Bali kok jadi kayak seperti ini gitu. Apalagi jadi ini diskriminatif dan rasis gitu. Apalagi ini international event kan. Oh, ini international event olahraga terbesar Pak dalam tahun ini. Ya bisa dilihat dunia luar. Jadi mereka mempermalukan diri mereka sendiri lah. Betul, Andi. Nah, itulah persoalannya gitu. Makanya kita lihat, jadi framing-framing ini kelihatannya kita itu untuk berpikir waras atau salam waras itu susah, Pak, gitu. Maju itu kita kelihatannya sulit gitu. Nah, ini ada Pak Robert Mawengkang ini. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.